A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu berita terbaru ini mengenai pondok pesantren, di mana pondok pesantren ini terjerat kasus, ya, pengasuhnya, gurunya atau siapa itu, pokoknya yang terlibat di situ terjerat kasus yang, tapi bukan Ponpes Muhammadiyah ya teman-teman, bukan Ponpes Muhammadiyah, bukan Ponpes Salafi. Fenomena seperti ini tidak terjadi di Ponpes Muhammadiyah dan Salafi karena tidak ada beritanya yang tersebar. Kalau kasus-kasus yang terjadi di selain itu banyak beritanya, banyak sekali malahan. Di sini kenapa saya ingin membahas ini, karena sekarang ini sangat getol orang-orang mencela dakwah-dakwah Salafi. Yang saya sendiri melihat Salafi ini mirip dengan Muhammadiyah. Kalau kita ikut Salafi, ya sama saja kita ikut Muhammadiyah, sama fatwa-fatwanya, jalannya sama. Ya, yang berbeda dengan Muhammadiyah dan Salafi ini NU di Eropa sana teman-teman, orang-orang Salafi, karena di situ ya gak ada tahlilan. Di Eropa itu umat-umat Islam tidak merayakan tahlilan, maulidan dan lain sebagainya. Tetapi kebanyakan di sana orang-orang Islam Salafi, mereka mencari umat untuk masuk Islam. Dialog ilmiah mengenai tauhid. Bukan cuma terjadi di forum-forum teman-teman. Bahkan muslim-muslim yang ada di Eropa sana, yang bermanhaj Salafi, mereka ini melakukan debat bukan cuma di forum, tetapi kadang di jalanan. Mereka mencari orang yang mungkin memiliki pemahaman tentang agamanya, tentang Kristen atau apalah. Diajak dialog santai di situ. Dan akhirnya apa? Di situ ketika terjadi dialog, mereka masuk ke dalam Islam. Ya, jadi setiap hari ini orang-orang muslim di Eropa sana melakukan dialog-dialog dengan orang-orang non-muslim, sehingga apa? Banyak yang memeluk Islam. All the rest are Muslims, yeah, but 30 Muslims. When you finish, I'll So respond. the question is, where does the Bible say David is a prophet? Okay. Show me. Good. Show me. Good question. I don't want to hear Acts you talk no more. 2:30 Oh, say David was. So Acts 2:29 to 30. Fellow Israelites, I may say to you confidently of our ancestor David that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Since he, David, was a prophet. Beda halnya dengan yang terjadi di Indonesia. Mayoritas muslim yang ada di Indonesia ini sibuk dengan tahlilan, sibuk dengan maulidan, sibuk dengan haulan, sibuk dengan majelis sholawat jingkrak-jingkrak. Itu yang disibukkan. Kalau di Indonesia sangat-sangat sedikit teman-teman di Indonesia itu yang fokus untuk mengislamkan orang. Contohnya seperti Kohdondi Tan itu, dia kesibukannya bukan mengumpulkan materi untuk membenarkan tahlilan, tidak, tetapi mengumpulkan materi agar menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin dan mengajak orang-orang non-muslim untuk berdialog. Jadi dia menunjukkan bahwa Islam itu benar teman-teman, bukan amaliyah yang dibuat-buat itu benar. Oh benar karena ada hadisnya, bersedekah makanan itu dibenarkan begini. Bukan. Yang dianggap bid'ah oleh Muhammadiyah dari dulu itu bukan sedekah-sedekahnya teman-teman. Meskipun makruh memberikan makanan itu kepada orang yang hadir bertakziah, makruh. Meskipun tidak menghilangkan pahalanya, mending jangan begitu. Orang-orang yang datang membawa makanan kepada dia, bukan kita yang memasakkan makanan untuk mereka, meskipun makruh. Ya, karena apa? Ada landasannya mereka, teman-teman. Yaitu dari Imam Atha katanya. Siapa itu yang disebutkan oleh Ustadz Abdul Somad? Katanya Imam Atha ini mendapatkan informasi gaib dari Allah, di mana selama 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 1000 hari, ada perkara gaib yang Nabi Muhammad gak tahu. Sehingga apa? Nabi Muhammad tidak merayakan makan-makan bersama. Nabi Muhammad tidak merayakan doa-doa bersama selama 3 hari, 7 hari, 40 hari. Jadi ada informasi gaib yang lewat pada Nabi Muhammad itu. Akhirnya Allah turunkan kepada Imam Atha. Ini logical saya ya teman-teman. Kalau kalian tidak terima dengan logical saya, terserah. Karena saya juga punya landasan. Saya mulai meninggalkan perkara tahlilan itu setelah saya nyimak pendapat-pendapat dari ulama-ulama. Ya, ulama-ulama yang menyatakan kita gak perlu tahlilan. Salah satunya Dr. Zakir Naik. Ya, kalau kalian tidak mau percaya kepada Dr. Zakir Naik yang sudah mengislamkan ratusan ribu orang itu, Apa ini? Hidup bagaimana nih? yang sudah mengalahkan dialog-dialog ilmiah lintas agama, Hindu, Kristen, Buddha, sudah dialog dengan Dr. Zakir Naik, dan hasilnya apa? Banyak pendeta-pendeta yang masuk Islam. Sedangkan kita yang sibuk dengan tahlilan, sudah berapa orang diislamkan begitu. Dan tiba-tiba, oh Harry Pras ilmunya belum sampai. Iya, ilmu saya belum sampai. Tetapi saya lebih memilih ikut Dr. Zakir Naik daripada orang yang sibuk tiap hari membenarkan tahlilan, sedangkan tidak pernah mengislamkan satu orang pun. Apalagi membacakan dalil sambil rokokan, saya gak bakal ikut itu. Pokoknya siapa saja yang berfatwa-fatwa menyampaikan agama dengan cara merokok-rokok, nggak bisa diambil ilmunya, sepinter apapun dia. Perokok. Ada merokok di sini? Ada?
Ada. Jangan marah ya, jangan marah. Ini perokok, Pak. Tapi sebenarnya itu rokok, Pak, tidak merusak. Betul, Pak. Rokok itu sebenarnya tidak bahaya selama dia tidak ketemu api. Asal itu rokok tidak ketemu api, Pak, aman. Kantongi saja, yang penting jangan kasih ketemu api. Kapan dia ketemu api, Pak? Maka solangi, Pak. Coba, rokok. Sekarang ditanya jamaah, Ustaz, kenapa doaku tidak jabah? Tidak pernah dikabulkan doaku, Ustaz, padahal 4 tahun mak berdoa. Saya tanya, merokok, Ki? Merokok, Kak Ustaz. Itu sebabnya tidak dijabah doa tak. Apa hubungannya, Ustaz? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita selalu berbuat haram. Dan apa yang membuat haram? Rokok. Ada yang bilang, makruh, Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok. Saya kalau ada ustaz merokok langsung ku kali 0. Kayak orang bodoh-bodoh itu kalau merokok. Coba kita itu orang perokok, Pak. Ambil rokok nah, sandar-sandar. Itu saja nak kerja 10 menit. Sekali-kali isap kunyai. Deleng-deleng. Pak, bapak yang merokok, tahu enggak? Pak, kita lihat tadi itu orang-orang Islam, anak-anak kecil diseret tentara Yahudi 3 orang, anak kecil tentara 3 Yahudi. Kita lihat itu tadi kasihan perempuan ditempelengi dibuka jilbabnya, itu orang Yahudi. Dan bapak yang merokok, itu bapak sumbang harga rokok 20% ke Yahudi. Apa maksudnya, Ustaz? Seluruh pabrik rokok yang ada di Indonesia orang Yahudi punya. Tidak percaya? Buka Google, cari itu pemilik sahamnya itu Yahudi. Pabriknya ada di Indonesia, tapi yang punya uang orang Yahudi. Berhenti merokok, Pak. Karena apa? Agama itu bukan agama sekedar kita pinter membaca kitab, teman-teman. Pinter baca bahasa Arabnya. Karena apa? Sekarang kita sudah dimudahkan untuk belajar nasihat agama. Sudah ada terjemahannya, sudah ada tafsirnya, sudah ada orang-orang yang zuhud warok untuk mengajarkan kita. Terjemahannya kita bisa baca untuk menjadikan diri jadi muslim lebih baik. Ya, mencerminkan muslim kepada orang non-muslim. Agar apa? Agar mereka masuk ke Islam. Oh enggak kalau sekarang. Sok! Pinter-pinteran membaca kitab lalu mendebat tahlil benar, ini loh dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya, sedangkan dia tidak pernah mengislamkan satu orang pun. Umat terbaik pada zaman dahulu tidak ada yang mendebatkan tahlilan, teman-teman. Daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gak ada yang mendebatkan tahlilan, gak ada. Ya, para sahabat terus pada 4 imam mazhab, gak ada tuh. Apalagi ke 4 imam mazhab, tidak ada yang sibuk mendapatkan tahlilan karena memang mereka tidak mengamalkan. Yang mereka lakukan apa? Menyampaikan Islam, mengislamkan orang. Pokoknya mereka sibuk mengislamkan orang. Oh, enggak kalau di Indonesia. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kebanyakan dari mereka sibuk mencari dalil untuk membenarkan amalia tahlilan itu yang tidak dikerjakan keempat imam mazhab. Udah itu saja. Jadi mari kita berpikir, teman-teman, ya. Berpikir, jangan sok-sokan. Karena apa? Kita mengikuti orang-orang yang sudah zuhud dari dulu. Apalagi perkara gaib yang tidak diketahui Nabi itu 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu kalau menurut saya tertolak, ya. Tertolak pokoknya. Oke, kembali lagi pada pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang kasus pencabulan yang terjadi di pondok pesantren. Ingat teman-teman, ini bukan satu-satunya. Dan itu tidak terjadi di kalangan Muhammadiyah ataupun Salafi. Karena mirisnya di tengah-tengah masyarakat kita, jangankan di kehidupan sosial biasa, di acara majelis-majelis, kita dibenarkan joget-joget, teman-teman. Bahkan dipimpin joget-joget. Laki-laki, perempuan, di bawah, duduk bareng-bareng. Entah itu suami istri atau bukan, peluk-pelukan, cium-ciuman, di video, ditaruh di layar yang lebar, biar dilihat oleh orang. Oh, ini loh ada yang romantis-romantis loh di majelis, ada yang peluk-pelukan loh di majelis salawat. Akhirnya apa? Di pondok pesantrennya banyak kasus pencabulan. Apalagi yang baru-baru ini, yang beberapa hari yang lalu ini. Malah santrinya dicabuli katanya ketika bersih-bersih di ruang tamu. Coba kita baca beritanya agar lebih valid beritanya, agar kalian tahu. Pemirsa, kami akan menghadirkan informasi yang sangat miris terjadi di pondok pesantren di Trenggalek, Jawa Timur, di mana para santrinya ini melaporkan pemilik pesantren dan juga anak kandungnya atas kasus pencabulan. Jadi pemilik pesantren, pengasuh pesantren, teman-teman. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Pemilik dan anak dilaporkan belasan santri. Allah. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke Polres Trenggalek. Saat ini Polres Trenggalek melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus pencabulan terhadap sejumlah ya Allah, santri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek.
Dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah santri yang melaporkan kejadian ini ke Mapolres, didapatkan informasi jika korban atas dugaan pencabulan dua pengasuh pondok pesantren tersebut mencapai belasan santri. Para korban Allahu Akbar, mencapai belasan santri katanya. Mencapai belasan santri. Para korban mayoritas dicabuli saat membersihkan ruangan, kamar, dan juga ruang tamu. Allahu Akbar. Saat ini korban yang sudah melapor masih berjumlah 4 orang. Perbuatan pencabulan itu dilakukan sejak 2021, sudah sangat lama ya, hingga Waduh, sampai sekarang baru ketahuan teman-teman. Allahu Akbar. Jadi harus hati-hati ya. Jadi menyekolahkan anak, menempatkan anak di pondok pesantren itu harus hati-hati. Jangan sampai kecolongan seperti ini. Kasihan, ya, kasihan anak-anaknya. Sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya ya orang-orang membicarakan salafi ini ya. Tentunya ini juga jadi gebrakan ya teman-teman, di mana orang tuh bisa melihat dengan mata kepala. Orang-orang bisa melihat dengan mata kepala. Golongan-golongan yang salafi yang dituduh-tuduh teroris, yang dituduh-tuduh radikal, pemecah belah umat, membid'ah-bid'ahkan dan lain sebagainya itu. Orang semakin mencari dan akan semakin sadar teman-teman. Dengan kejadian-kejadian yang sudah berlalu ini. Kejadian-kejadian di pondok pesantren yang sedemikian rupa ini bukan cuma satu-satunya ini ya. Pemerkosaan, pencabulan, kekerasan, pembunuhan. Itu tidak terjadi di pondok pesantren Muhammadiyah dan Salafi. Terjadi hanya di oknum-oknum NU yang ngaku-ngaku paling ahlus sunnah. NU ini kan ahlus sunnah wal jamaah. Hanya terjadi di oknum-oknum ini. Oknum-oknum NU ini. Saya tidak menyatakan semua aswaja sedemikian. Tetapi banyak sekali oknum-oknumnya. Kasus-kasusnya banyak teman-teman. Dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Karena saking banyaknya. Ya, saking banyaknya. Ini yang masuk ke berita. Bahkan ada pondok pesantren yang sampai santrinya itu meninggal. Ternyata setelah diusut, pesantrennya tidak memiliki izin dari Kementerian Pendidikan. Ini sangat memilukan. Sangat-sangat memilukan. Lebih lagi, pondok-pondok pesantren atau madrasah-madrasah yang bernaung dengan NU malah mengajarkan joget-jogetan, joget-joget eksotis, joget-joget erotik, di mana joget-jogetan itu yang sebenarnya tidak layak ditampilkan di madrasah. Layaknya di mana? Di diskotik, ya di klub-klub malam. Ya jogetan-jogetan seperti ini gak layak tampil di madrasah teman-teman. Layaknya di diskotik, di klub malam. Dan nauzubillahnya diberi izin. Harusnya seorang pendidik di situ yang nonton ketika melihat anak didiknya, santri-santrinya sudah berpakaian sedemikian rupa, dicegat. Ya kalau meskipun mau dilakukan, jangan sampai di video agar gak ada orang tahu, agar kalian sendiri yang bermaksiat di situ. Jangan di video. Oh enggak, sekarang di video dengan bangganya diviralkan. Akhirnya apa? Umat pada melek sekarang. Maka marilah teman-teman. Kalau kita mau saling mencari-cari celah untuk menjatuhkan salafi, karena menjatuhkan salafi ini visi misinya Syiah. Kita tahu sendiri bahwa menjatuhkan salafi ini adalah visi misinya Syiah. Kalau kita mengikuti bujuk rayu Syiah, ya kita akan rusak dari dalam teman-teman. Karena apa? Mereka ini ingin menguasai Mekah Madinah. Syiah ini ingin menguasai Mekah Madinah. Maka mereka ini mengajak umat untuk masuk ke Syiah lalu memerangi Wahabi. Dan akhirnya apa? Nanti Mekah Madinah akan mereka kuasai. Miris saya ya. Fakta sudah ada di depan mata kalian, tapi kalian masih saja menutup mata akan Syiah. Ingat teman-teman, kalian yang merasa masih murni, oh saya aswaja, saya NU. Mulai sekarang cobalah belajar apa itu Syiah, bagaimana mereka ini menghasut umat, memurtadkan umat dan masuk ke Syiah. Belajar itu, belajar.